Salam sejahtera bagi semua. Perkenalkan, nama saya Dedi Kuswoyo dari SD Negeri Karangpakis 04, Kecamatan Nusa Bungu, Kabupaten Cilacap, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Tujuan pembelajaran khusus yaitu 1. CKP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. CGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apakah yang dimaksud paradigma inquiry apresiatif itu? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif ada 5, yaitu 1. B. Buat pertanyaan utama. 2. A. Ambil pelajaran. 3. G. Gali mimpi bersama. 4. J. Jabarkan rencana. 5. A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, berkarakter, dan memiliki daya saing. Penjelasan komponen visi. 1. Beriman dan bertakwa menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkarakter menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi gotong royong, mandiri, dan kreatif. 3. Berprestasi menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis. 4. Memiliki daya saing menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi berkebinekaan global. Prakarsa perubahan diri berfokus pada visi aspek berkarakter dan profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis, berupaya untuk mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan pada siswa dan siswi SD Negeri Karangpakis 04 melalui pembiasaan dan pembelajaran. Tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri adalah sebagai berikut. 1. Buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas? Tindakan menjelaskan bahwa literasi merupakan langkah untuk menuju pembiasaan atau kegiatan yang akan biasa dilakukan. 2. Bagaimana mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas? Tindakan membuka dialog dengan murid, guru, dan pengawas mengenai program pojok literasi di sekolah, dukungan dan urgensi dari pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas. 3. Apa manfaat dari pojok baca? Tindakan memberi penjelasan bahwa dengan membaca kita jadi tahu informasi. 4. Bagaimana usaha agar siswa mengetahui informasi yang lebih? Tindakan dengan membuat tempat agar siswa mau membaca secara menyenangkan, yaitu dengan pojok. 2. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya adalah, 1. Apa pengalaman yang menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru yang membuat pojok membaca? Tindakan menggali cita-cita dan harapan murid melalui survei. 2. Apa saja buku bacaan yang disukai anak selama ini? Tindakan mendiskusikan dengan murid-murid bacaan yang disukai. 3. Bagaimana pengadaan buku pojok literasi yang berhasil dilakukan selama ini? Tindakan mencari tahu siapa guru yang sudah pernah membuat pojok baca di kelasnya, baik itu daring maupun luring. 4.
Bagaimana agar siswa gemar membaca? Tindakan membuat suasana pojok baca yang menyenangkan. 3. Gali mimpi atau dream. Pertanyaannya adalah, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan di pojok literasi ini? Tindakan membuat suasana yang nyaman dan menyenangkan di pojok baca literasi, dalam arti menghias ruangan, menata dengan baik, dan lain-lain. 2. Bagaimana perasaan saya dengan adanya pojok literasi yang nyaman di kelas kita? Tindakan menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan harapan mereka. 3. Apa yang penting dilakukan agar tetap nyaman, terawat, dan menarik minat? Tindakan membuat desain suasana pojok baca yang menarik, nyaman, dan berkelanjutan bersama murid. 4. Bagaimana cara menghilangkan rasa bosan siswa ketika membaca? Tindakan membuat tempat yang bervariasi dan tidak menjenuhkan. 4. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk menyiapkan pojok literasi yang signifikan? Tindakan mencari tempat yang sesuai untuk kegiatan literasi. Berapa lama target untuk menyiapkan pojok literasi? Tindakan dalam waktu yang singkat agar dapat segera terlaksana. Bagaimana pengaturan agar pojok literasi tetap nyaman dan menyenangkan? Tindakan menyusun aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan agar pojok baca literasi tetap nyaman dan berkelanjutan. Apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan? Tindakan membuat pojok literasi yang menyenangkan bagi siswa. 5. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Tindakan guru, bendahara, komite, wali murid, dan siswa. Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Tindakan penanggung jawab adalah kepala sekolah, bendahara sebagai faktor keuangan, pelaksana, semua guru dan siswa, sedangkan faktor pendukung adalah komite dan wali murid. Siapa saja yang bertanggung jawab memonitor agar pojok literasi dapat tetap nyaman dan berkelanjutan? Kepala sekolah, guru, dan komite. Kapan pojok literasi ini dapat dibuka? Tindakan setiap pagi dan pada saat jam istirahat. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan Indonesia maju.